Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proses morfologi yang disusun oleh Sefti Yunda, Shan Alfariza dengan nomor NIM 20 10 22 10 15 dan saya sendiri Cicin Dwi Quraini dengan nomor NIM 20 10 22 10 13. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sefti Yunda, dipersilahkan. Baik, di sini kita akan membahas tentang proses morfologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian morfologi. Morfologi disebut juga ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata. Menurut beberapa ahli, yang pertama, menurut Verhaar berpendapat bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian kata secara gramatikal. Yang kedua, menurut Krida Laksana yang mengemukakan bahwa morfologi yaitu yang pertama bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Yang kedua, menyebutkan bahwa bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata, yaitu morfem. Berdasarkan definisi-definisi yang saya sebut, dapat disimpulkan bahwasannya morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain untuk membentuk sebuah kata. Selanjutnya dilanjutkan oleh Cicin. Baik, selanjutnya pengertian morfologi. Pengertian proses morfologi. Proses morfologi adalah penyusunan dari komponen-komponen kecil menjadi bentuk yang lebih besar berupa kata kompleks. Proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sefti Yunda, dipersilahkan. Proses-proses morfologi ini ada 5. Yang pertama, afiksasi. Afiksasi, menurut Samsuri, adalah penggabungan kata atau pokok dengan afiks. Afiks ini ada 3 macam, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Karena letaknya yang selalu di depan bentuk dasar, sebuah afiks disebut awalan atau prefiks. Afik ini disebut sisipan. Infik disebut karena letaknya di dalam kata. Sedangkan akhiran atau sufik terletak di akhir kata. Lalu dalam bahasa Indonesia, dengan bantuan afiks, kita akan mengetahui kategori kata diatesis aktif atau pasif. Tetapi tidak diketahui bentuk tunggal atau jamak. Dan waktu ini kita serta lampau seperti yang terdapat dalam bahasa Inggris. Yang kedua ada reduplikasi. Reduplikasi ini adalah proses pengulangan kata dasar baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam bahasa Indonesia dapat dibagi sebagai berikut. Pertama ada pengulangan seluruh. Dalam bahasa Indonesia, perulangan seluruh adalah perulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak dengan proses afik. Misalnya, kata orang menjadi orang-orang. Kata cantik menjadi cantik-cantik. Nah, yang kedua, ada pengulangan sebagian pengulangan. Pengulangan sebagian adalah pengulangan sebagian morfem dasar, baik bagian awal maupun bagian akhir morfem. Misalnya, tamu menjadi tetamu,
berapa menjadi beberapa. Nah, yang ketiga, ada pengulangan dengan perubahan fonem. Pengulangan dengan perubahan fonem adalah morfem dasar yang diulangi mengalami perubahan fonem. Misalnya, kata lauk menjadi lauk pauk, kata gerak menjadi gerak-gerik. Nah, yang keempat ada pengulangan berimbuhan. Pengulangan berimbuhan adalah pengulangan bentuk dasar diulang secara keseluruhan dan mengalami proses pembubuhan afiks. Afiks yang dibubuhkan bisa berupa prefiks, sufiks, ataupun konfiks. Contohnya, kata batu menjadi batu-batuan, kata hijau menjadi kehijau-hijauan, kata tolong menjadi tolong-menolong. Nah, proses yang ketiga ini ada perubahan intern. Perubahan intern yang dimaksud dengan proses morfologi dengan perubahan intern adalah proses morfologis yang menyebabkan perubahan-perubahan bentuk morfem-morfem yang terdapat di dalam morfem itu sendiri. Contoh dalam bahasa Inggris berikut memperjelas bagaimana proses morfologis melalui perubahan intern. Misal, tunggal jamak. Waktu kini, waktu lampau. Misalnya, run, rain, itu kan sudah beda. Itu artinya lari. Dan juga mouse atau mice, itu artinya tikus. Itu dalam waktu kini, waktu lampau. Baik pada jamak maupun waktu lampau, tidak dapat kita tentukan bagaimana yang mengandung makna lampau. Yang tampak adalah perubahan U menjadi IY, AW, menjadi AY. Dan perubahan tunggal ke bentuk jamak yang berubah A menjadi AE, dan run, dan pada run yang berubah itu EY. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cicin. Baik, yang keempat ada suplisi. Suplisi yang dimaksud dengan proses morfologis dengan suplisi adalah proses morfologis yang menyebabkan adanya bentuk yang sama sekali baru. Contoh dalam bahasa Inggris berikut memperjelas bagaimana proses morfologis melalui suplisi. Waktu kini dan waktu lampau. Go, when, yang berartikan pergi. Am, was adalah tampak sekali perubahan kata lampau yang berbeda sama sekali dengan kala ini, kata go. Misalnya, yang menunjukkan kala kini berubah menjadi when, yang tidak ada tanda yang sama dengan bentuk lampaunya when. Sehingga dikatakan proses morfologis seperti ini adalah suplisi. Untuk yang kelima ada modifikasi kosong. Modifikasi kosong yang dimaksud dengan proses morfologis dengan modifikasi kosong adalah proses yang tidak menimbulkan perubahan pada bentuk melainkan hanya berubah konsepnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.